yasubbu fi udhunayhi allataini sam'ata hadzal kalam al-anuku wa hadza fin nar wal iyadzu billah. Maka akan dituangkan di dalam kedua telinga dia tadi, yang memang keduanya mendengarkan dari ucapan-ucapan tadi yang tidak suka untuk didengar, rahasia, maka dengan timah yang panas, wa hadza fin nar, dan itu di neraka, wal iyadzu billah, dan tentunya kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditha qaumin, man tasamma'a, barang siapa yang dia berusaha untuk apa? Mencuri pembicaraan, untuk mendengarkan, ya, haditha qaumin, pembicaraan satu kaum. Jadi ada orang, dia lagi bicara, sementara dia nggak dilibatkan, tapi dia bisa berusaha untuk nguping. Nah, ini maknanya begitu. Makanya jangan gampang nguping. Ini penting, ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi barang siapa yang mencuri dengar pembicaraan satu kaum, yakni kalaman nas, ya, yakni maksudnya ucapan pembicaraan manusia, wahum lahu karihun, dan mereka orang yang lagi bicara tadi, lahu kepada orang yang mencuri dengar, pingin mendengar tadi, karihun, mereka nggak suka kalau pembicaraan dia itu didengerin, nggak suka dia. Itu maknanya, ya. Maka subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamati, yakni ar-rasasa. Nah, apa ancaman orang yang mencuri dengar pembicaraan suatu kaum, yang kaum tidak suka kalau didengarkan pembicaraan itu, maka akan subba, ya, akan dituangkan di kedua telinganya al-anuku, timah yang panas. Nah, nanti di hari kiamat, makanya hati-hati. Jadi naudzubillah min dzalik, ya, yakni ar-rasas, maknanya apa? Disebutkan adalah timah yang panas. Ar-rasas al-madhab wal iyad billah wa huwa syadidul hararah. Jadi itu maknanya. Amma idza sara haditsul alaniyah, lebih-lebih pembicaraan itu sifatnya sirran, rahasia, tidak siapapun yang boleh. Makanya sampai Rasulullah SAW punya sahabat disebut dengan sahibu sirrin Nabi, sahabat rahasia Nabi. Tidak semua sahabat diajak ngomong. Ini kenapa? Sahabat yang diajak bicara Nabi tentang data-data nama-nama orang yang disebut munafik. Sahabat Umar saja tidak diajak bicara sama Nabi. Siapa dia? Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sampai ketika itu, karena khawatirnya Umar mendatangi sahabat Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang yang dicatat apa tidak? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, Sabir, sabar dulu. Bayangkan antum,
ya, saking takutnya. Nah, jadi itu. Tapi kalau pembicaraan itu sifatnya adalah apa? Yang ya alaniyah, bukan rahasia. Wala yakrahuna ayyasma'ahu annas, dan dia enggak apa-apa ketika orang mendengarnya, enggak ada masalah. La ba'sa, ya enggak ada masalah. Jadi ini apa? Pembicaraan sifatnya khusus. Makanya kita mesti ini adab. Kita mesti harus tahu. Kalau orang mungkin lagi serius berdua, ya antum enggak usah nyela, enggak usah antum nimbrung. Kecuali kalau antum izin kan? Iya. Walaupun pun sahib dekat antum, walaupun teman biasa, antum harus tetap jaga namanya adab. Ini penting karena biar kita aman dari ini. Ya. Lebih-lebih misal ada, anggaplah mungkin ustaz yang mungkin ada orang itu bertanya khusus, ya memang ya sudah, itu memang privasi, itu rahasia dia, tidak boleh orang lain. Dan saya memang ada murid-murid khusus itu ada, mungkin ada yang tahu, memang dia nggak bisa orang lain itu, nggak bisa dia bicara atau dia tanya ke sifat yang umum, nggak, khusus. Jadi sudah selesai taklim saya dipanggil. Wah, bayangkan antum, memang dia begitu. Nah, jadi itu. Innama idza kanu yakrahuna hadza, hasil apabila itu mereka enggak suka seperti ini. La yuriduna ayyasma'u ahad, pembicaraan yang memang mereka tidak inginkan orang mendengarkan siapapun. Ya. Faman khada'ahum wa tasamma'a ilaihim, maka dia tetap barang siapa yang menipu, berusaha tetap mencuri pendengaran, ya. Wahum la yadrun, mereka memang enggak suka. Ya. Min ajli ayyubshi sirrahum, dari sisi mereka enggak suka kalau rahasianya itu terbongkar atau disebarkan. Wa yankilu kalamahum, enggak mau kalau nanti pembicaraan dia itu nanti disampaikan ke lain-lain. Maka fa innahu yusabbu fi udhunaihi al-anuku, maka resikonya dia akan dituangkan di dua telinganya di yaumul kiamah dengan timah yang panas. Ya. Bafassaru ar-rawi bi annahu ar-rasas, maka ar-rawi perawi membawa hadis ini meriwayatkan dengan ar-rasas, wa qila ar-rasasu al-ladhab wal iyadzu billah wa syadidul hararah, timah yang panas. Al-udunan allatani khanata fid dunya wastama'ata ila haditsin nas alladzi la yuhibbuna ay yasma'a kalamuhum, yakni ketika dulu dua telinga yang memang suka berkhianat di dunia, berusaha mencuri-curi dengar kepada pembicaraan manusia, yang dimana manusia tidak suka mendengar ucapan mereka atau didengarkan pembicaraan mereka. Yasubbu fi udhunaihi allataini sam'ata hadzal kalam al-anuku wa hadza fin nar wal iyadzu billah, maka akan dituangkan di dalam kedua telinga dia tadi yang memang keduanya mendengarkan dari ucapan-ucapan tadi yang tidak suka untuk didengar, rahasia, maka dengan timah yang panas, wa hadza finnar, dan itu di neraka, wal iyadzu billah, dan tentunya kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya ini pelajaran yang luar biasa, barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu kita harus memperhatikan diri-diri kita. Maka hadis ini pula menjadi dalil haramnya berusaha mendengar pembicaraan orang lain yang tidak senang jika pembicaraan didengarkan. Ya. Tentunya kita tahu bahwa dia tidak senang itu bisa dilihat lewat perkataan, bisa, ya, atau mungkin dengan gerak-geriknya dia. Nah, kita mesti harus peka itu. Apakah itu memang lagi santai atau ada pembicaraan serius atau mungkin apa? Kalau kita nggak dilibatkan, jangan jadi orang yang kepo, terus maunya pengen tahu aja, jangan. Ya, tak bagus. Iya. Jadi itu. Maka Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan seseorang tidak boleh nimbrung, ya, dalam pembicaraan dua orang yang sedang membahas suatu rahasia. Memang kalau orang tadi itu bertiga, tak boleh
yang diajak bicara 2 orang saja. Itu hukum asal tidak boleh. Tapi ini kan orang tadi berdua, memang dia lagi membicarakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Tidak boleh kemudian kita nimbrung tanpa izin dia. Nah gitu loh. Tapi kalau bertiga nggak boleh, hanya diajak 2 orang karena ini bukan fitnah. Tapi kalau lebih daripada 3, maka tidak apa-apa, dia hanya berdua berbicara. Kenapa? Yang lain bisa bicara dengan yang lain. Kenapa? Supaya orang itu tidak mikir ini artinya dia negatif thinking. Dia lagi bicarakan saya, kan bisa saja begitu dia. Atau mungkin merasa, oh saya nggak diajak bicara ya, kan seperti itu. Nah, jadi itu yang dimaksudkan Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian dengan hadis ini pula adanya ancaman keras, ya, menjadi bukti bahwa mencuri dengar pembicaraan rahasia, pembicaraan orang lain, maka dia termasuk minal kabair. Bukan dianggap kecil, bukan dosa kecil, bahkan termasuk dosa-dosa besar. Sehingga termasuk salah satu disebut dosa-dosa besar, walaupun ini bisa tidak disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Salah satunya apa? Ketika Allah ancam dengan siksa tadi. Itu bentuknya. Nah, maka ancaman di akhirat yang sangat pedih. Seperti tadi ditimpakan kepada pelaku dosa besar. Kemudian berikutnya, salah satu di antara adab ketika kita duduk-duduk atau disebut bermajelis adalah orang ketika tidak boleh ikut nimbrung dalam pembicaraan 2 orang, ya, yang dimana keduanya lagi serius. Dia memang tidak menyertakannya, kecuali jika pembicaraan itu seputar persoalan sifatnya umum, atau mungkin pembicaraan tentang masalah ilmu, pembahasan pengetahuan ilmiah. Jadi seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan, kalau asalnya bertiga tak boleh, adabnya hanya 2 saja berbicara, ya. Kalau lebih dari 3 tidak mengapa. Tapi kalau tadinya berdua, ada orang satu datang, maka yang satu tak boleh nimbrung kalau dia tidak dikasihi izin. Nah, sebagaimana diharamkannya mencuri dengar pembicaraan 2 orang yang sedang berbisik-bisik, tentu lebih diharamkan. Lebih-lebih itu bisik-bisik, Nah, jadi itu. Jadi tentunya ini tapi diharamkan. Kemudian tentu lebih diharamkan lagi memanjat ke tempat yang tinggi untuk mengamati atau mengintip melalui celah pintu. Nah, lebih parah lagi ini. Sama orang tua kita, bapak ibu kita lagi membahas sesuatu, kita jadi anak juga tidak boleh. Kalau memang kita tidak disertakan, tidak boleh, nggak harus emosi marah-marah. Kan saya juga anak, nggak bisa begitu. Itu ranah yang berbeda. Ada masa orang tua memang akan memasukkan kita, ya, ketika dalam hal-hal memang pembahasan, kadang-kadang memang ada hal-hal yang memang kita tidak disertakan atau tidak diikut sertakan. Jadi orang yang justru dia berusaha untuk mengintip, mencari, maka tentu ini tidak dibenarkan. Ini lebih parah, ya. Terkhusus naudzubillah min dzalik, ya, itu sifatnya apa? Kamar, rumah, ya, itu aurat, tak boleh. Lebih haram, lebih dahsyat lagi. Ingat, naudzubillah min dzalik. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kondisinya ada orang naik pintu, naik jendela, atau mungkin tidak tahu gimana caranya dia ngintip, atau mungkin mencuri pendengaran, ketika
penghuni rumah tahu, wah ini ada orang yang berusaha untuk mencuri pendengaran, ngintip. Kemudian dia berbuat sesuatu kepada pengintip tersebut, ya, atau pengumping tersebut, sehingga mungkin saja dilempar mengenai mata, atau mungkin kena telinga, atau mungkin kena daripada anggota tubuh dia. Maka di sini tidak dikisos, tidak ada kisos buat dia atas kerusakan tubuh orang tadi, ya. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat sahabat Abu Hurairah, "Lau anna imra'an ittala'a 'alaika bighairi idnin wa khadhaftahu bi'asatin fa faqata 'ainahu lam yakun 'alaika junahun." Jika ada orang yang mengintipmu tanpa seizinmu, lalu engkau melemparnya dengan kerikil, jadi padahal dia pakai apa? Dengan pakai bi'asa. Bisa saja bi'asa juga dengan pakai tombak, ya. Mestinya hisah, ya, hasa. Nah, kemudian kena matanya, dan kemudian apa? Buta. Maka kamu tidak terkena hukum dosa. Dan kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya, An-Nasa'i dalam sunannya menambahkan pula redaksi, fala fidyata lahu wala qisasa. Tidak ada kewajiban membayar ganti, juga tidak ada hukum kisos. Kenapa? Bagi pemilik rumah. Lo bayangkan. Nih, maka ini adalah adab yang tentu barakallahu fikum perlu diperhatikan. Jangan sampai apa? Nah, sehingga tentunya banyak hal yang lebih penting lagi. Sehingga barakallahu fikum di dalam kehidupan kita, maka ada orang itu masih percaya dengan orang pinter yang dia kenal paranormal. Tidak, masalah-masalah ditanyakan kepada dia. Kemudian ketika kita nasihat, kita ingatkan, apa yang dia sampaikan itu benar kok, ya. Nah, maka kalau tidak belajar akidah, tidak tahu tentang akidah yang benar, ya, maka kebenaran yang disampaikan kepada kita, maka itu satu kebenaran dibanding dengan berapa? 100 kebohongan. Jadi 99 bohong, satu tok yang benar. Kok bisa? Iya, karena kebenaran yang disampaikan oleh paranormal itu, bahasa kalau tauhid, kahin wal arraf, orang yang berusaha mengetahui peristiwa yang belum terjadi, atau orang yang sok tahu peristiwa yang sudah terjadi. Kan ada memang begitu kan? Ramal nanti, nah misalkan ramalan Jayabaya misalkan, apa ramalan apa lagi? Nah, ini jangan. Memang pada saat itu ada benar, tapi tadi kenapa? Dulu dikisahkan dalam hadis, iblis dengan bala tentaranya ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah, dia sempat mendengar keputusan Allah, maka dia curi, maka itulah disampaikan kepada paranormal itu. Setelah peristiwa itu sudah nggak bisa lagi. Makanya di antara fungsi Allah menciptakan apa namanya, an-najm, an-nujum, al-masabih, bintang-bintang, itu untuk apa? Rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Sehingga kalau kita lihat, kata orang ada bintang atau lintang alien, ada yang loncat katanya. Tapi itu sebenarnya, kalau bahasa kita komet atau apa, ya. Tapi dalam bahasa tauhid, fungsi di samping itu hiasan untuk langit, ya,
Demikian pula apa tuh untuk tadi yang namanya bintang-bintang, untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri pendengaran tadi. Maka barakallahu fikum jami'a, maka tentu Rasul menyatakan man ata kahinan au arrafan fatasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tadi kahin arraf, menanyakan sesuatu dan dia mempercayai apa yang dibicarakan, maka berarti dia telah mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Ibadah dia selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu jangan coba-coba karena kondisi mungkin ekonomi susah kita tanya yang lain-lain. Taib, semoga bisa sampaikan bermanfaat. Allah memberikan taufik hidayah istiqamah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.